Baik, kita lanjutkan. Jadi golongan berikutnya yaitu golongan eutikes, ya eutikes. Jadi ini teori juga yang berpendapat bahwa ada padanya dua sifat. Jadi pada Yesus itu ada dua sifat, ya, sifat yang sejati dan juga lengkap. Nah ini, yaitu sikap sejati itu Allah dan manusia, ya, Allah dan manusia. Nah dua sifat, ini benar atau salah? Benar kan? Nah, dua sifat yaitu Allah yang sejati dan juga dikatakan dan manusia. Nah, tapi perhatikan, ada bahayanya dari ajaran ini, ya. Apa yang menjadi bahayanya? Karena sudah dicampur adukan atau maka dikatakan karena sudah dicampurkan, maka kedua sifat tersebut telah saling mengurangi tiap-tiap sifat aslinya dan menurunkan mutunya. Jadi maksudnya gini, tadi diakui bahwa dia punya dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia. Nah, karena sudah dicampur sifat ilahi dengan sifat kemanusiaan itu, makanya mutunya berkurang, baik mutu secara manusia dan juga mutu secara ilahi berkurang. Ya. Jadi mutu keilahiannya kurang, mutu kemanusiaannya pun berkurang. Nah itu. Nah kalau seperti ini, apa mungkin Allah itu? Kalau itu benar, ya. Nah perhatikan, ya, apakah seperti itu? Apakah berkurang? Tidak. Ketika dia manusia, tetap dia manusia sejati, tidak berkurang sama sekali. Berubah menjadi manusia yang jadi-jadian gitu ya, tiba-tiba begitu dia berubah gitu ya. Nah, ini tentu tidak demikian, ya. Dia adalah manusia sejati dan juga sebagai sifat yang kedua, dia juga Allah yang sejati. Nanti kita lihat ayat Alkitabnya karena kita masih melihat ajaran-ajaran atau pandangan, ya, yang keliru ini. Jadi golongan eutikes itu memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan Nestorian. Ya, pandangan Nestorian. Nah, golongan eutikes ini beranggapan bahwa Kristus tidak memiliki dua tabiat, tetapi satu tabiat, yaitu satu sifat saja. Perhatikan di sini. Nah, seluruh diri Kristus itu bersifat ilahi, termasuk apa? Tubuhnya. Ya. Nah, jadi tubuh yang dimiliki oleh Yesus itu termasuk itu memiliki sifat ilahi. Jadi menyatu dengan tubuhnya. Nah, itu yang menyebabkan tadi karena menyatu dengan tubuhnya, sifat ilahiannya itu tidak kurang bermutu lagi, udah berkurang. Karena pengaruh dari tubuh manusia. Ya, tubuh manusia. Oke. Nah, jadi sifat ilahi dan yang manusiawi dalam Kristus itu disatukan sehingga Kristus hanya memiliki satu tabiat. Tabiat ilahi. Nah, berarti ini menolak tabiat siapa? Tabiat manusia. Jadi hanya satu saja. Jadi gini loh, perhatikan ya. Jadi tubuh ini dengan sifat keilahiannya menyatu di satu tubuh, yaitu Yesus. Jadi tidak ada dua sifat, yaitu sifat ilahi dengan manusia. Jadi hanya satu ada di tubuhnya. Itu ya, menyatu dengan tubuhnya. Ya, ini golongan ini termasuk kita lihat golongan yang bahaya juga, ya. Nah, jadi golongan eutikes ini sering disebut sebagai golongan monofit. Monofit, apa itu golongan monofit? Karena mereka membuat kedua tabiat Kristus menjadi satu tabiat, satu kehendak. Nah, jadi Yesus itu satu tabiat dan juga satu kehendak. Itu tadi karena sudah menyatu dengan tubuh manusia, sifat ilahinya. Nah, tadi diajarkan Yesus itu punya dua sifat, satu pribadi dua sifat, yaitu apa? Insani dan
dan ilahi. Atau dikatakan tadi manusia sejati dan Allah sejati. Nah, oleh karena itu pandangan seperti ini masih dianggap sesat, berbahaya. Maka lahirlah Konsili Kalsedon. Tahun berapa? Tahun 451. Apa yang mereka lakukan? Menolak ajaran ini. Ya, menolak ajaran ini. Ya. Nah, jadi Konsili Konstantinopel yang ketiga tahun 681 juga menolak ajaran monotelit. Ya, ajaran monotelit dengan menyatakan bahwa di dalam Kristus ada dua sifat. Di dalam Kristus ada dua sifat. Sifatnya apa? Yang ilahi dan yang manusiawi. Sehingga dengan demikian ada dua inteligensi atau dua kehendak di dalam diri Yesus. Kehendak sebagai manusia dan kehendak sebagai ilahi. Jadi bukan menyatu. Berarti tubuhnya juga ilahi, bukan begitu. Ya, kalau tubuhnya ilahi, ya nggak bisa mati loh, ya kan? Ya nggak bisa mati kalau tubuhnya ilahi, ya. Dan tidak akan pernah mungkin tubuh itu menjadi ilahi. Oke, bisa diikuti. Jadi ajaran yang dikatakan oleh Konsili Konstantinopel ini yang harus kita terima, yaitu di dalam Kristus ada dua tabiat atau dua sifat, ilahi dan manusiawi. Dan keduanya memiliki inteligensi, punya rasio, ya, kehendak di dalam Kristus, dua kehendak. Oke, makanya ini dipahami dengan baik. Mengapa? Supaya kalian nanti memahami mana Yesus itu melakukan kehendaknya sebagai manusia dan juga melakukan kehendaknya sebagai ilahi. Oke, yang tadi misalnya Bapa lebih besar daripada aku, itu berarti menyatakan apa? Kehendak insani. Ketika Yesus mati di kayu salib, berteriak-teriak, memanggil nama Eli, Eli sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah insani. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, berarti itu apa? Ilahi. Ketika dikatakan anak manusia dapat mengampuni dosa, berarti apa itu? Ilahi. Ya. Itu harus bisa dibedakan. Oke. Nah, itu golongan tadi yang disebut dengan Eutyches. Sekarang kita lihat golongan pandangan ortodoks. Ya, golongan ortodoks, ya. Nah, Konsili Kalsedon tahun 451 telah menetapkan pandangan gereja yang resmi. Ingat ya, ini perlu saya luruskan seperti apa dikatakan viral sekarang ini. Katanya bapak-bapak gereja di konsili-konsili itu, ya, membuat Yesus itu jadi Tuhan. Ya. Yang menjadikan Yesus itu jadi Tuhan itu siapa? Bapak-bapak gereja. Halo, masih bisa diikuti? Masih. Jangan sampai kosong pandangannya ya. Oke. Ya. Jadi itu adalah suatu kekeliruan. Bapak-bapak gereja tidak mungkin bisa menjadikan Yesus Tuhan atau mendirikan pada saat itu suatu ajaran yang mengatakan Yesus Tuhan, bukan. Tapi justru mereka merumuskan, bukan menjadikan. Beda nggak? Beda. Mengapa perlu dirumuskan? Karena terlalu banyak ajaran sesat. Itu tadi Arianisme, Apolinarisme, Eutyches, Nestorian. Nah, itu yang melatar belakangi. Sehingga ya, Konsili di Kalsedon itu tahun 45 menetapkan pandangan gereja yang resmi dan dianggap inilah benar. Yang pertama apa? Baca bersama-sama 2, 3 ya. Yesus adalah satu, tetapi Dia memiliki dua sifat, yaitu ilahi dan manusiawi. Nah, ini yang dirumuskan pertama.
supaya manusia pada orang-orang percaya pada saat itu jangan tersesat. Jadi diproklamasikan, tolak itu Nestorian, tolak itu Arianisme, tolak itu Eutyches, tolak semua itu ajaran sesat itu. Yang benar ini, yaitu Yesus Kristus adalah satu, tetapi ia memiliki dua sifat, yaitu sifat apa? Ilahi dan manusiawi. Dan keilahiannya sejati, dan juga kemanusiaan sejati. Yo, yang kedua baca bersama-sama. Yesus Kristus adalah sejati dan manusia sejati. Jadi Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, dan punya tubuh yang real, dan punya roh, punya jiwa dan rasio. Beda nggak dengan ajaran tadi? Beda. Sangat beda. Nah, ya, apalagi rumusan yang berikutnya. Ya, baca bersama-sama. 2, 3 ya. Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa, dalam keadaannya dan sehakikat dengan manusia dalam keadaannya kecuali dosa. Jadi Yesus Kristus itu di dalam kealahan sehakikat dengan siapa, Pak? Bapa, setara dengan Bapa. Tapi juga dia sehakikat setara dengan manusia. Gitu. Maka dikatakan manusia sejati dan Allah sejati. Paham sampai di sini? Mengerti? Mengerti? Kalau nggak mengerti bertanya. Ya. Jadi dia sehakikat dengan manusia kecuali apa? Dosa. Yesus itu tidak berdosa. Lagi-lagi sampaikan tadi, Yesus itu tidak berpotensi berdosa. Tidak, kita tolak ajaran mengatakan berpotensi berbuat dosa, ya. Kita tolak. Ya, tidak berpotensi, bahkan tidak mungkin jatuh dalam dosa. Oke. Nah, itulah sebabnya Yesus memenuhi syarat menjadi juru selamat. Ya, juru selamat. Ini yang disebut dengan pandangan ortodoks. Ya, lalu di sini ada yang pusing, mana yang benar? Cekak kepalanya, Pak. Yang benar itu yang mana? Nah kan? Yang mana yang benar? Di antara pandangan-pandangan tadi itu. Ya, mana yang benar? Pandangan mana? Kalian udah bisa bedakan kan tadi ya? Pandangan mana yang benar? Pandangan ortodoks. Ya, pandangan Kristen ortodoks, ya, itu yang mengatakan begini, ya, rumusannya dari ortodoks itu gini. Ya. Jadi ortodoks itu adalah teori yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi. Jadi bukan dua pribadi ya. Satu pribadi dengan dua sifat. Ya, di mana keduanya nyata. Keilahiannya nyata, kemanusiaannya nyata. Artinya sejati. Yaitu keduanya sempurna. Dan disatukan. Ya, disatukan. Jadi tidak ada saling mempengaruhi dan tidak ada saling mengurangi mutu. Jadi teori ortodoks ini adalah teori yang paling benar. Ya, paling benar. Nah, inilah yang harus kita terima. Nanti akan dibuktikan di materi berikutnya bagaimana saudara membuktikan, bagaimana Alkitab membuktikan, bagaimana Allah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bagaimana Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Jadi ada 3 hal nanti akan kita pelajari. Yang pertama harus pahami dulu sebelum Yesus berinkarnasi ada di mana Yesus sebelum dia menjadi manusia. Berarti ini berbicara tentang apa? Masa lampau dalam kekekalan. Oke. Lalu yang kedua, yaitu setelah dia ada dalam perjanjian lama. Ada nggak dalam perjanjian lama? Ada. Ya, nanti kita perhatikan. Ya. Lalu yang ketiga, yaitu pada saat dia berinkarnasi. Ya, itu nanti harus kita lihat 3-tiganya. Jadi tidak bisa melihat Yesus itu, memahami Yesus itu hanya pada saat dia
lahir sebagai manusia akan pincang, tidak seimbang. Itulah banyak pandangan-pandangan yang salah, yang keliru, menyesatkan, karena mereka hanya melihat Yesus itu dari pribadi sebagai manusia dan tidak mampu melihat sebagai ilahi. Gitu. Ya, jadi itu. Udah jelas? Jelas? Oke, baik. Jadi kita sampai di sini, tapi saya kasih tugas. Ada tugas tambahan buat kalian yang harus kerjakan 1 minggu ini. Ya, tulis itu tugasnya. Ya, tugasnya itu adalah, ayo. Tugasnya yang wanita, yang pria dulu. Mengapa juru selamat harus Allah? Oke, ini untuk siapa? Pria. Jadi, mengapa juru selamat harus Tuhan? Yang untuk wanita, mengapa juru selamat harus manusia? Mengapa nih? Saya tambah ya, coba nih, lengkapi. Mengapa juru selamat manusia? Mengapa juru selamat manusia harus manusia sejati? Ini yang mahasiswa putri. Ya, buat minimal 3 alasan, boleh lebih. Lebih semakin bagus, ya. Tentu disertai dengan dasar Alkitab dan jelaskan dasar Alkitabnya. Bisa? Ya. Oke, siap? Ya. Baca dari buku, jangan hanya dari Google, ya. Ini tugasnya supaya kalian semakin dituntut untuk mengerti, memahami pribadi Yesus itu, ya. Saya pernah kasih tugas kalian untuk bawa makalah. Iya, Pak. Berarti minggu depan sudah mulai presentasi ya. Oke. Ya, sesuai dengan kelompok yang diberikan itu ya. Sudah siap ya? Tidak ada alasan untuk tidak disiapkan. Jadi nanti dikasih ke saya 1, mau dikirim lewat WA juga boleh, mau di print juga boleh ya. Nanti supaya saya buka di laptop. Ya. Jadi jangan sampai tidak dikasih ke saya. Sebelum hari Jumat mungkin sudah ya, misalnya hari Kamisnya atau sebelum kuliah dikirim ya. Kirim ke WA saya ya. Oke. Jelas? Jelas? Ya, nanti materi berikutnya ini yang harus kita pelajari. Bagaimana membuktikan bahwa Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah. Ada pertanyaan? Ya, well met. Ya begini Pak, kan menyebut, sering banyak orang menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus itu pada saat kita lagi kaget terus kita menyebut nama Tuhan Yesus, atau lagi hal-hal yang biasa-biasa saja kita menyebut nama Tuhan Yesus, apakah itu sama? Nggak salah. Ya, kita harus memanggil nama Tuhan itu dalam segala hal kecuali untuk hal yang buruk. Tuhan Yesus izin, mau izin Yesus, saya mau berbuat dosa, saya mau berzina. Nah itu, ya kan? Lalu apa? Dan astaga Tuhan Yesus, ya kan? Itu kan spontan untuk apa? Suatu butuh namanya kekuatan pertolongan kan gitu ya. Nah, kaget ya. Jadi jangan ada orang mengatakan jangan sembarangan menyebut nama Allah. Nah karena itu tidak boleh menyebut nama Yesus lebih dari 3 kali, dosa. Nah kan gitu. Ya, di mana ayat Alkitab yang mengatakan demikian? Tidak, ya. Setiap hari kita harus memanggil nama Yesus dalam kondisi situasi apapun, kecuali dalam hal dosa. Ya. Ya begitu ya, Albert ya. Oke. Jadi jangan salah dipahami itu. Ya, hukum Taurat itu, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Itu ada memang dulu itu seorang bapak dia bilang, ajarin kepada murid-muridnya seperti ini. Kalian tidak boleh ya menyebut nama Yesus itu sembarangan dan tidak boleh menyebut berulang-ulang lebih dari 3 kali. Kalian tidak menghargai, menghormati nama itu. Tidak begitu, ya. Tidak perlu diajarkan seperti itu. Oke, baik. Nantikan Pak.